Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa'usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita sehingga pada kesempatan sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, tentu dalam rangka untuk thalabul ilmi insyaallah. Dan materi kita minggu kedua sirah Bu ya. Nah, ini sirah di sini. Kemarin kita pernah membahas tentang nasab dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kita tahu bahwa Abdullah ayah Nabi menikah dengan Aminah. Kemudian orang-orang yang menyusui Nabi SAW. Kemudian juga kemarin kita sudah mengetahui tentang beberapa sahabat Nabi yang masuk Islam ya. Ya. Nah, kalau di sini mungkin langsung agak ngelompat ini. Sebenarnya di sini ada beberapa materi ya tentang zawajuhu Khadijah, menikahi Nabi menikahi Khadijah. Kemudian Oh, ini belum. Oh, udah. Oh, dinyala tadi. Pantas langsung baru. Kemudian ada hadis satu syaqqis sadr ya. Kejadian pembelahan dada Nabi, ini juga pernah kita ceritakan sedikit, walaupun sedikit ya Bu ya. Kemudian ada safar ke Syam, ketika Nabi masih bujang itu sempat safar ke negeri Syam Bu ya. Ya. Kemudian halful fudul, harb fijar ya, perang fijar. Ibu tahu ya bahwa Nabi ketika bujang juga pernah mengalami perang fijar. Kemudian ada halful fudul, perjanjian Fudul ya. Kemudian rihlatuhu ila Syam al-marrah ats-tsaniyah. Jadi pernah juga Nabi pergi ke Syam kedua kalinya, kemudian setelah itu baru menikah dengan Khadijah, kemudian membangun rumah tangga. Kemudian siratuhu fi qaumihi qabla al-bi'tsah. Kemudian ma'akramallahu bi qabla an-nubuwah. Jadi Nabi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengannya sebelum kenabian ya. Kemudian tafsirut Taurah, tafsirul Injil ya, berita dari Taurat ya, berita kabar gembira dari Taurat tentang kenabian, kemudian juga dari Injil juga. Nah, sekarang kita masuk pada bud'ul wahyi. Jadi permulaan wahyu juga kita pernah sampaikan sedikit ya, walaupun sedikit. Jadi turunnya Al-Qur'an kepada Nabi SAW itu adalah permulaan turunnya wahyu. Surat apa kemarin? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kemudian ada fatratul wahyi ya. Ini juga penting nih Bu ya. Nah, ini ada masa-masa di mana Rasulullah SAW itu mengalami yang namanya kekosongan wahyu. Jadi habis turun wahyu lama itu Bu ya, sekitar 40 harian Rasulullah itu SAW beliau galau karena setelah sering ditemui oleh Jibril alaihissalam, kemudian dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian kok lama Jibril itu nggak mengunjungi Nabi. Akhirnya Nabi galau Bu ya, galau gitu ya Bu ya. Makanya di sini wa fatarul wahyu muddatan lam yattafiq 'alaiha al-mu'arrikhun ya. Walaupun di sini para
ahli sejarah itu tidak bersepakat kaitan dengan masa atau waktu jedanya itu, kekosongan itu berapa lama sih sebenarnya. Para ahli sejarah itu berbeda-beda pendapat. Maka kemudian oleh penulis di dalam kitab Nurul Yakin fi Siratis Sayyidil Mursalin ini, beliau mengatakan wa arjahu aqwalihim fiha arba'una yauman. Dan pendapat yang paling rojih menurut pendapat si penulis ini adalah 40 hari, Bu. Jadi setelah turunnya wahyu selama 40 hari itu gak didatangi sama malaikat Jibril. Padahal sering itu didatengin biasa-biasanya. Nah, ya. Kemudian liyastaddu syauqur rasul lil wahyi. Akhirnya apa? Dampaknya itu Nabi banget-banget rindunya. Rindu supaya dapat wahyu lagi gitu loh ya, Bu ya. Karena ini galau lah, setelah dapat wahyu kok kemudian lama kok nggak turun wahyu ya. Ini tentu menyebabkan Nabi itu agak gimana gitu ya. Galau kira-kira begitu. Waqad kan fa innal hal istadda bihi sallallahu alaihi wasallam hatta sara kullama ata zarwat jabalin badalahu an yarmi nafsahu minha hadron min qati'atillahi lahu ba'da an ra'ahu ni'matahul kubra. Jadi sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, rasa beliau ini sampai kegalauannya itu, guncangnya itu luar biasa sekali ya, Bu ya. Sampai guncang banget karena terputusnya wahyu ini ya, lama 40 hari ini, yang padahal sebelumnya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu ya. Ini kok kemudian kok nggak turun wahyu ya. Sama lah kayak kita, Bu ya, punya kekasih gitu ya, habis itu ditinggal pergi ya kan, punya suami gitu maksudnya, Bu ya. Kalau ibu, kalau saya punya istri tinggal pergi lama 40 hari, rindu ya, kekasihnya rindu, kok nggak ngubung-ngubungi, rindu. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat rindu ini, kok Jibril nggak datang-datang. Nah kemudian fayatabaddalahul malak qailan anta Rasulullah haqqan ya. Maka kemudian setelah setelah masa menunggu tadi lama, akhirnya muncul juga malaikat. Kemudian kegalauan Nabi itu dikatakan kepada malaikat, anta Rasulullah haqqan, kamu adalah betul-betul utusan Allah ya, betul-betul utusan Allah. Fayat main khatiruhu wayarji'u amma azima alaih. Jadi kemudian dalam diri beliau pun akhirnya tenang gitu ya, Bu ya, dan kembali berazam lagi seperti sedia kala. Hatta aradallahu an yudhira lil wujud nuruddin fa'ada ilaihil wahyu. Kemudian barulah kemudian turun wahyu kembali setelah itu ya. Ini makanya audul wahyi ya, kembalinya wahyu itu datang ya, Bu ya. Jadi baru kemudian setelah lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu, baru kemudian turun wahyu. Fabainama huwa yamshi itsami asautan minas sama farofa ilaihi basar. Jadi kemudian tatkala beliau berjalan, Bu, beliau mendengar ada suara dari langit. Kemudian beliau menegakkan kepala beliau, pandangan beliau. Fa idzal malakul ladzi ja'ahu bi Hira jalisun bainas sama'i wal ardh. Maka pada saat itu juga ada malaikat yang datang, yang waktu itu pernah datang ke Gua Hira itu ya. Dia sedang duduk antara langit dan bumi. Masya Allah. Gimana bayanginnya nggak? Kita nggak bisa. Karena malaikat itu kan memang kadang-kadang bisa berubah menjadi manusia biasa, tapi kadang-kadang bentuknya sayapnya itu sampai ujung barat sampai timur gitu ya, Bu ya. Nah kemudian fara'aba minhu litadzakkar ma fa'alahu fil marrah al-ula faraja'a wa qala. Jadi kemudian Rasulullah takut dong, Bu ya. Rasulullah takut dengan hal itu ya. Sama seperti kemudian waktu kemarin di Gua Hira ya, kita ceritakan bahwa Rasulullah SAW juga ketakutan gitu ya. Ya ketakutan, kemudian datang kepada Khadijah istrinya. Begitu juga ini juga sama. Ini juga rasa takutnya luar biasa, kaget gitu ya. Melihat malaikat yang luar biasa. Ibu nggak usah malaikat. Kadang-kadang ibu kalau ketemu apa dikira setan aja udah kaget banget. Ini betul-betul malaikat yang ketika beliau mendengakkan kepala begitu mandang ke langit, semua ketutup istilahnya gitu kira gambarannya, mungkin begitu, Bu ya. Kita nggak bisa bayangin bagaimana besarnya malaikat itu kan.
Kemudian Nabi bilang apa? Dathiruni, dathiruni, ngomong sama istrinya. Dathiruni itu selimuti aku gitu ya, ketakutan Nabi. Fa'anzalallahu ta'ala alaihi ya ayyuhal mudaththir. Maka kemudian para ulama eh, mengatakan bahwa ayat kedua setelah turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah surat Al-Muddathir. Artinya apa? Wahai orang yang berselimut. Secara makna hampir mirip dengan ya ayyuhal muzammil. Qum fa'anzir. Ya. Berdirilah fa'anzir dan berilah peringatan. Ya. Hadzirin nas min azabillah. Berilah peringatan manusia dari azab Allah. Illam yarji'u an ghayyihim, kalau mereka kemudian tidak kembali ya dari kesesatan mereka, wa makana ya'budu aba'ahum wa rabbaka fakabir ya. Jadi ini suruh ngasih peringatan Nabi. Kemudian wa rabbaka fakabir, dan Tuhanmu agungkanlah. Ya, khassahu bit ta'zim wala tusyrik ma'ahu fi dzalika ghairahu, dan jangan pernah untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Muddathir itu luar biasa. Surat yang kemudian memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini tadi untuk bangkit, untuk lagi memberikan peringatan. Setelah tadi ada masa-masa di mana Rasulullah itu galau, turun ayat ini Bu, ya, turun ayat yang luar biasa, ya, yang memerintahkan beliau untuk memberi peringatan kepada manusia. Kemudian wasiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah. Ini menarik sekali Bu ya. Di awal-awal Nabi suruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian yang kedua, kalau kita baca secara zahir ayat ini, itu mengandung pesan-pesan yang sangat mudah loh untuk dipahami, bahwa ketika kita mau menjadi seorang muslim yang baik, kita tuh harus juga mau menyampaikan Islam ini kepada orang lain. Menyampaikan kebaikan-kebaikan ini kepada orang lain. Ya, jadi caranya adalah pertama, kalau kita perhatikan di surat Al-Muddathir itu kan kita disuruh bangkit. Ya, kum fa'anzir, suruh memberi peringatan. Tapi sebelum itu coba perhatikan, agungkan dulu Allah Subhanahu wa taala. Ngagunginnya gimana, Bu? Ya dengan kita sholatnya tepat waktu, ibadah kita diperbanyak, mungkin sholat malamnya juga ditingkatkan. Karena Ibu nanti kalau belajar lagi, kita dapati bahwa dulu sholat tahajud itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Nabi itu makanya dalam ceritanya beliau sampai kakinya bengkak-bengkak. Padahal Rasulullah SAW sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tadi Nabi diperintahkan untuk diri beliau dulu. Sebelum ngasih tahu orang, harus diri kita dulu perbaiki. Maka di sini wa rabbaka fakabir, agungkan dulu Tuhanmu. Ya. Kemudian apa? Wasiyabaka fatahhir, baju kamu bersihkan. Ya. Jadi kita itu kalau melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu adalah orang yang paling bersih. Bahkan di dalam riwayat kalau beliau sholat, kemudian terlihat keteknya itu putih, gitu ya Bu ya. Kalau kita kan, waduh bulunya banyak kemana-mana gitu ya. Udah gitu hitam-hitam lagi, campur ada burket-burketnya lah. Aduh, naudzubillah min. Gitu. Nabi itu putih. Bahkan dikisahkan Nabi itu giginya paling bersih, Bu. Karena bagaimanapun Rasulullah itu pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk terus bersiwak. Ya. Laula an asyukko ala ummati, kalau kata Nabi ya. Laula an asyukko ala ummati, kalau sekiranya aku nggak pingin beratin umat gitu ya, aku nggak beratin umat gitu, la amar tuhum bisiwak, sungguh aku akan perintahkan umatku itu untuk melakukan siwak inda kuli sholat, setiap sholat Bu, sholat 5 kali siwakan, makanya bersih. Padahal di zaman itu loh Bu ya, di zaman Pepsodent belum ada ya, sikat gigi belum ada. Ya, di zaman yang mana kalau kita mau buka sejarah, orang Eropa juga mandinya susah. Ya, karena mereka jarang mandi Bu, orang Eropa, bahkan sampai sekarang ya, karena udaranya kan dingin gitu ya, makanya baunya juga anyir gitu ya, kalau mungkin Ibu tahu itu ya, keringetnya. Banyak orang yang nggak suka mandi ya.
Nah, sedangkan di Arab itu loh, airnya sedikit, ya Bu ya, zaman dulu. Kemudian kadang-kadang pas musim dingin ya dingin banget. Kemudian musim panas airnya susah. Tapi tetap diperintahkan untuk banyak mandi, banyak bersiwak gitu Bu ya. Ini kan luar biasa sekali Bu. Ya. Dari sini wasia bahkan fatohir, bajumu bahkan bersihkan gitu loh. Kalau bajunya bersih gimana orangnya jelaskan gitu. Ya, bajunya pun disuruh bersihkan, nggak lecek gitu ya. Maka seorang muslim itu ya nggak lecek gitu loh. Orang muslim itu ya harus rapi, harus bersih gitu Bu ya. Bukan maksudnya bukan baju baru terus enggak Bu ya, tapi bersih, beda. Ya kalau orang yang lecek itu beda gitu Bu ya. Wasiyabaka fatohir litakunu musta'idan lil wukuf baina yadaillah, supaya kamu siap wahai Muhammad, ya bersiap untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idzla yaliku bil mu'min an yakuna mustaqziran najisan. Karena nggak layak seorang muslim itu sholat mau ibadah kepada Allah tapi lecek bajunya, keluwes, nggak mandi, bau, kotor dan lain sebagainya. Ya Bu ya. Bahkan Rasulullah kalau kita lihat sejarah beliau ya, bau bawang saja kan sampai beliau perintahkan jangan ada orang yang sholat bersama kita yang punya bawang gitu ya. Nabi ngelarang. Ya dalam riwayat Nabi itu, di dalam hadisnya Nabi melarang orang yang makan bawang gitu ya, tidak dimasak, dia masuk masjid karena mengganggu malaikat gitu Bu ya. Nabi nggak suka ya, nggak suka dengan bau-bau yang istilahnya itu tadi ya, mengganggu orang gitu ya. Karena Nabi itu Masya Allah, zaman itu minyak wangi jarang, tapi Nabi selalu pakai minyak wangi. Bahkan di dalam riwayat Nabi ketika akhir hayat beliau itu masih bersiwak dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini bayangkan Rasulullah, teladan kita ini Mas. Makanya warujza fahjur ay ujur asbabar rijz ya. Jadi ar-rujz, jadi warujza fahjur, dan dosa-dosa maka jauhkan, hindarkanlah. Ujur asbabar ruz. Jadi rujz. Jadi kita suruh menjauh dari sebab-sebab perbuatan dosa tadi. Ya, perbuatan dan rujz sebenarnya secara bahasa ini wahwal azab. Sebenarnya secara bahasa ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya dosa itu, ya. Bi antuti Allah, supaya kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tunafidza amrohu, dan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala tamnun tastakthir, ya. Dan jangan kamu kayak minta-minta ya. Tastakthir ya. Kamu merasa banyak itu. Wala tahab ahadan hibatan wa anta tatma. Jadi jangan pernah kamu ngasih tamnun itu, mana yamunu itu secara bahasa apa? Memberi ya Bu ya. Wala tamnun taktasir. Jangan kamu memberi tapi kamu mengharap lebih banyak gitu Bu ya. Wala tahab ahadan, jangan kamu ngasih kepada seseorang gitu ya, hibatan, sebuah hibah begitu, wa anta tatma antasta'idhu minal mauhub aktsar mimma wahabta. Terus kamu kok berharap tomak gitu ya, supaya orang yang tadi ibu kasih itu ngasih ibu lebih banyak, nggak boleh Bu. Nah ini juga karakter seorang dai, yaitu Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Karakter seorang muslim ketika dia ngajak kepada kebaikan itu nggak ada ngarep-ngarep embel-embel ya. Jadi ini juga menarik Bu, di awal-awal Rasulullah hadir di tengah masyarakat jahiliyah itu, dari awal tuh sudah tidak boleh tamak. Karena Rasulullah kalau mau tamak Bu, itu dulu pernah ditawarkan oleh Abu Jahal ya, oleh pembesar-pembesar Quraisy, kamu mau apa wahai Muhammad? Ya, saya kasih istri paling cantik di kota Mekah, saya kasih. Kamu mau jadi pemimpin di Quraisy ini, ya, saya akan kasih jabatan kamu. Kamu mau tanah luas, saya kasih. Itu kata pembesar-pembesar Quraisy pada waktu itu. Tapi Nabi menolak semua Bu. Karena niatnya Nabi adalah apa? Li'ila kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tomak itu dari awal Nabi udah dilarang, wala tamnun. Jangan ngarep-ngarep, jangan
mengharap, jangan memberi, maksudnya jangan memberi tapi kamu kok minta lebih banyak gitu ya. Fahadza laisa min sya'nil qiram, dan ini bukanlah sebuah keadaan orang yang mulia. Itu nggak seperti ini. Kalau orang yang benar-benar yang dia itu dermawan tuh nggak begitu. Wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu lah kamu bersabar. Jadi sabarnya itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat ujian. Ini jadi ayat Al-Mudaththir ini sangat luar biasa sekali, Bu. Di awal-awal Rasulullah mengalami tadi kegalauan karena wahyu kok belum turun-turun. Padahal sebelumnya ada Iqra bismi rabbika, terus lama nggak turun. Terus turun, ada perintah supaya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam supaya untuk menyebarkan agama Islam ini kepada umat pada waktu itu. Ya, alama sayalhikuka min adza qaumika hinama. Ini ya. Jadi kita itu, Nabi itu disuruh bersabar atas apa-apa yang akan terjadi dari apa? Dari adza qaumika. Dari sesuatu yang menyakitkan dari kaum-kaumnya. Dari sesuatu hal yang membuat sakit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tada'uhum ilallah, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi ya kaumnya itu, ya tentu banyak kan. Nanti kita tahu bahwa Rasulullah itu bahkan diboikot ya, kemudian apalagi dicaci maki, dikata-katai dengan kata-kata yang kotor dan lain sebagainya. Jadi tentu ini luar biasa sekali. Ada hikmah sebenarnya, Bu, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada masa fatrah tadi ya, Bu ya. Biasanya kerinduannya kan tambah juga, Bu ya. Mungkin hikmahnya itu, Bu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja membuat Nabi supaya kerinduannya itu begitu sangat-sangat, dan sehingga pada akhirnya turun ayat ini dan perintahnya luar biasa sekali. Nabi diperintahkan untuk berdakwah, tapi pesan-pesannya ingat, yang pertama kan wa rabbaka fakabir, ya, agungkan Tuhan kamu. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkan baju kamu, ya. Warujza fahjur, ya. Dan dosa-dosa tadi jauhi gitu ya, Bu. Azab dari Allah jauhi. Wala tamnun tastakthir, dan enggak boleh tamak kepada manusia. Dalam kehidupan kita sekarang di zaman ini ayat ini penting loh, Bu. Kalau misalkan kita aplikasikan dalam kehidupan sekarang, kalau kita misalkan hidup di masyarakat gitu ya, Bu ya. Itu kan kalau ngajak kebaikan itu kadang-kadang ya ada penghalang-penghalangnya begitu, Bu ya. Maka kalau ini kita betul-betul lakukan, insya Allah biasanya sukses. Ya, pertama agungkan Allah dulu. Saya pernah ketemu dengan teman-teman dari jemaat tabligh ya, Bu. Teman jemaat tabligh itu kalau datang ke rumah-rumah itu biasanya 5 orang, 10 orang datang gitu ya. Mereka ngajak sholat. Nah, mereka itu biasanya dari awal di jalan ketika dari masjid menuju ke rumah orang yang diajak sholat itu sudah zikir dulu, Bu. Subhanallah, Allah Akbar. Ini yang satu zikir gitu ya. Sebanyak zikir sekian kali supaya dia bisa memberikan dakwahnya itu bisa sukses gitu, Bu. Makanya banyak orang-orang yang kemudian lewat tangan orang-orang tadi yang ikhlas tadi berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya betul-betul menjadi orang yang soleh. Ada Gito Rolis ya, padahal dulunya adalah pemabuk. Banyak ya. Banyak sekali ya para artis-artis itu, dan tentu ini sesuatu hal yang sangat luar biasa yang harus kita juga, kalau misalkan mau menjadi seorang dai, pengen mengubah masyarakat yang buruk gitu, Bu ya, maka harus banyak doa dulu ya. Wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir. Jadi juga penampilan kita juga harus bagus, Bu, biar orang juga kesannya percaya gitu ya, Bu ya. Karena kalau penampilannya lecek, oh ngapain kamu ngomongin saya gitu kan. Jadi ini juga luar biasa sekali pesannya. Warujza fahjur wala tamnun tastakthir. Jadi dosa-dosa juga jangan sampai kita lakukan ya. Kalau masih suka dosa, nggak akan mungkin sukses dakwah kita ya. Jadi dosa-dosa dijauhi, kemudian jangan juga tamak. Nah ini tamak nih. Dan kebanyakan kalau tamak ini udah menghancurkan itu dakwah, kok tamak kepada umat. Maka ini juga menghancurkan. Maka dari awal Allah sudah mewanti-wanti Nabi kita Muhammad Shallallahu
alaihi wasallam. Dan selanjutnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini di sini ada ad-da'watu sirran. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, Bu. Ya, faqama alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil amri wa da'a li ibadatillahi aqwaman jufatan la dina lahum, ya. Jadi akhirnya Nabi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau kemudian berdakwah supaya kaumnya ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dulunya itu nggak punya agama, Bu. Illa an yasjudu li asnamin la tanfa'u wa la tadur, ya. Tetapi kan lagi-lagi bahwa kaumnya ini apa? Kaumnya ini menyembah berhala yang padahal itu tidak bermanfaat dan tidak memberi mudorot gitu, ya. Kalau kisahnya Nabi Ibrahim itu gimana tuh? Akhirnya Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala, disisain satu yang paling gede, kan, Bu, ya. Kemudian Nabi Ibrahim ngomong kepada kaumnya itu yang ketika, loh ini kok berhalanya hancur semua. Kemudian kaumnya, ini pasti si Ibrahim. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim nyampaikan, loh tanya dong sama berhala yang paling gede. Saya bukan yang ngelakuin. Oh, itu saya deh. Jangan-jangan dia lagi yang hancurin, katanya gitu, kata beliau. Kan nggak ada yang tahu, ya. Ya, akhirnya kaumnya kalah begitu, ya. Hujahnya. Wala hujjatalahum, dan mereka itu sebenarnya nggak punya hujah. Ila annahum muttabi'una lima kana ya'budu aba'uhum. Ya, mereka itu kaum kafir Quraisy itu pada hakikatnya itu hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka. Bapak mereka nyembah ini ngikutin, kan, Bu, ya. Ya, termasuk kita juga kadang-kadang kan di masyarakat. Orang tua saya itu, Ustaz, dulu kalau nyembelih kambing kepalanya itu, ya, pada sajen gitu, Bu, ya. Kalau hari-hari tertentu nyembelih kepala kambing kemudian ditaruh di laut gitu, ya. Nah, dilarung gitu. Tapi niatnya udah bukan kepada Allah tuh, ya. Jelas itu kurban seperti itu enggak benar. Kurban yang benar itu ibu nyembelih tapi dimakan manusia gitu loh. Ya gitu, kan. Kecuali niatnya buat ngasih makan ikan, ya itu lain lagi, Bu, ya. Ngasih makan ikan, misalkan ibu saya nggak doyan Ustaz sama kepala. Oh, nggak ngomong sama saya, nanti kasih ibu-ibu yang pinter masak kepala paling enak, kan gitu tuh. Ya itu. Jadi alasannya buat yang lain-lain. Kalau memang betul-betul memang itu adalah kepalanya ditaruh karena nggak doyan, nggak masalah, Bu, ya. Tapi tabzir tetap, ya. Mubazir, makanan enak gitu, ya. Walaisa indahum mim makarimil akhlaq, ya. Jadi dulu orang-orang Arab jahiliyah itu nggak punya akhlak yang mulia. Illa makana murtabiton bil izzah wal anfa wa huwa alladhi kana katsiran makana sababan fil gharat wal hurub wa ihraqid dima faja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu nggak punya akhlak yang mulia kecuali yang berhubungan dengan masalah izzah, kemuliaan gitu loh, Bu. Jadi orang Arab itu kalau urusan kemuliaan, gagah-gagahan, wah itu mereka paling seneng, Bu. Contohnya, makanya kalau orang Arab yang baik nih, Bu, zaman dulu sebelum Nabi pun orang Arab terkenal apa? Amanah, itu luar biasa zaman dulu. Kemudian yang kedua, ikramud dhaif, memuliakan tamu, Bu. Ya karena udah kebiasaan mereka. Mereka itu akan jatuh harga dirinya kalau misalkan ada tamu datang, terus mereka nggak menyediain apa-apa, Bu. Itu orang Arab dari dulu memang begitu. Karena itu bagian dari apa, Bu? Izzah buat mereka. Wah, kehormatannya lah gitu, Bu, ya. Kalau urusan kehormatan itu paling vital gitu, ya. Menurut mereka begitu. Nah, makanya karena sebab itulah, sebab masalah kehormatan itu, sering orang Arab itu perang, ya, antara suku satu dengan suku yang lainnya. Ya, itu perang gara-gara apa? Masalah kehormatan. Wah, dia udah menzolimi saya tuh. Wah, saya harus begini, ya, gitu kira-kira. Oh, dia itu telah melecehkan kehormatan istri saya tembak. Oh, itu Sambo gitu, ya. Kalau itu gitu, ya itu gara-gara itu, ya. Itu, ya. Wa ikhraqud dima, ya. Wa ikhraqud dima itu dan apa? Mengucurkan darah begitu, Bu, ya, menumpahkan darah. Maka kemudian faja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima la ya'rifunahu. Kemudian datang Nabi, ya,
dengan apa-apa yang mereka tidak ketahui ya, agama Islam. Nabi membawa agama Islam ini yang dulu mereka nggak tahu tentang kebaikan-kebaikan Islam itu. Fadzawul uqulus salimah badaru ila tasdiq wa khalaqal awsan. Kalau orang yang punya akalnya bagus, ya, akalnya bagus gitu, akalnya selamat, akalnya lurus gitu ya, mereka akan bersegera untuk benar-benar mempercayai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mau meninggalkan berhala-berhala yang dulu pernah mereka sembah kalau akalnya itu sehat. Kenapa dibilang akal sehat, Bu? Karena kan itu berhala. Yang tadi saya contohkan Nabi Ibrahim itu, ya bisa ngomong aja nggak bisa gitu kan? Kok kamu sembah gitu loh? La tanfa wa la tadur. Dia itu nggak bisa ngasih manfaat dan tidak bisa memberi mudorot itu loh, berhala-berhala itu. Iya nyembah kamu gitu. Ya sama kayak apa namanya kita tadi nyembelih kambing terus kepalanya dibuang kan sayang Bu kalau akal selamat ya nggak Bu ya. Kalau orang yang punya akal sayang amat apalagi Bu yang biasa masak apa padang gulai padang Bu ya. Sini aja sini saya kasih kepalanya saya gulai aja gitu Bu ya. Enak banget kepala itu kan luar biasa ya Uni ya. Ya gitu kira-kira begitu. Nah, ini luar biasa. Ya jadi maka kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru mereka ya. Wa kana awwalu man sata alaihi nurul Islam Khadijah. Jadi emang yang di awal-awal masuk Islam itu adalah Khadijah ya Bu ya. Binti Khuwailid zaujuhu zaujuhu maksudnya istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat kemarin sudah saya jelaskan ya Bu ya. Ada yang mengatakan Abu Bakar, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib, kemudian ya. Wa kana muqiman indahu yut'imu wa yasqihi wa yaqumu bi amri. Emang Ali bin Abi Thalib dari dulu tinggal bareng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan minum ya di rumah beliau lah kira-kira gitu. Lianna Quraisyan kanu qad asabu maja'ah wa kana Abu Thalib maqtalan katsirul aulad. Jadi dulu orang Quraisy itu pernah mengalami yang namanya kelaparan Bu. Ya pernah mengalami kelaparan dan apa namanya Abu Thalib ini luar biasa nih ya. Abu Thalib ini dia anaknya itu banyak ya. Faqala alaihi salatu wassalam li ammihi Al-Abbas bin Abdul Muthalib inna akhaka Abu Thalib katsirul iyal. Jadi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib ya, pamannya juga ini. Inna akhaka Abu Thalib katsirul iyal. Akatsirul iyal. Sesungguhnya saudaramu Abu Thalib itu banyak, keluarganya itu banyak, anaknya itu banyak. Wan nasu fi matara minasyiddah. Dan kamu tahu wahai Abbas bahwa sekarang itu orang-orang sedang alami yang namanya apa? Kelaparan peceklek ya, syiddah itu. Fangtolik bina linukhaffif min iyalihi ta'khudh wahidan wa ana wahidan. Jadi kata Nabi ini dalam riwayat Bu ya. Ayo pergi bersama saya, kita ringankan dari keluarganya. Kamu ngambil satu orang, saya ngambil satu orang. Jadi yang diambil itu Ali. Ya, jadi kan karena keluarganya banyak, Abu Thalib, Nabi udah nikah kan? Udah kamu ngambil satu, ngeringanin Bu, masih keluarga. Ini juga orang Arab itu punya budaya bagus ya dulu Bu ya. Jadi kalau saudaranya di ini diambil gitu Bu ya. Dia apa bahkan kan kalau misalkan Ibu tahu juga kalau misalkan ada orang misalkan membunuh tidak sengaja, maka kan dia harus bayar apa? Diat kan, bukan kisos, bayar diat. Nah, bayar diat itu 100 unta kan kalau misalkan tidak sengaja Bu ya, pengadilan memutuskan oh kamu membunuhnya nggak sengaja, tetap harus ganti Bu. Di dalam Islam itu kalaupun tidak sengaja pun harus membayar diat ya. Apalagi membunuh dengan sengaja, kisos ya. Kalau di Indonesia masih enak, paling penjara 20 tahun ya. Kalau apa namanya di dalam Islam itu enggak ya, kalau kisos ya. Kalau membunuh dengan sengaja dikisos. Kalau tidak sengaja ya itu bayar diat. Diat itu 100 unta. Ibu hitung aja kalau unta sekarang 30 juta, 50 juta kali 100, wis lumayan gitu kan. Nah, itu kira-kira. Jadi kaya mendadak katanya kan. Nah, gitu. Nah, jadi diambillah ini.
Fa'akhadhal Abbasu Ja'far bin Abi Thalib. Maka kemudian Abbas bin Abdul Muthalib ini pamannya Nabi SAW, dia mengambil Ja'far bin Abu Thalib gitu ya. Ini sepupunya Nabi tapi masih kecil-kecil kan dulunya kan gitu. Wa akhadha alaihi salatu wasalam Aliyan. Jadi kemudian Nabi ngambil si Ali, sering ngasih makan si Ali, itu kira-kira gitu. Maka Nabi kafalatihi ka ahadi auladihi ila an ja'at an-nubuwah. Jadi dari dulu Ali ini memang di dalam anunya Nabi, pengawasannya Nabi ya. Kafalahnya itu maksudnya penanggungannya Nabi, tanggungannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Ali, makanya beliau masuk Islam duluan. Kemudian waqadna hadzal ihtilaf. Fakana tabi'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli a'mali. Bahkan Ali ini terkenal dengan orang yang selalu ngikuti Nabi. Ketika beliau bekerja kadang ikut. Walam yatadannas bidanasil jahiliyah, dan beliau ini Ali ini enggak juga melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah seperti orang-orang. Ya, kalau orang-orang jahiliyah dulu itu berjudi, kemudian bahkan menikahi istrinya bapaknya dan lain sebagainya lah. Pokoknya di jahiliyah itu begitu, Bu. Datang Islam itu mengubah itu semua. Jadi nggak boleh. Kalau dulu di budaya orang Arab, misalkan ada begini, Bu. Ada seorang bapak punya istri banyak kan, kadang-kadang orang Arab itu kan. Istri yang pertama punya anaknya udah 20 tahun. Ya kan? Laki anaknya ini. Nah, bapaknya akhirnya meninggal. Tapi bapaknya ini punya istri yang masih gadis juga, Bu. Bukan gadis. Punya istri yang masih muda juga, umurnya jangan-jangan bisa jadi 15, bisa 20. Kalau zaman dulu si anak ini akhirnya mewarisi istri bapaknya ini. Dinikahi, bukan dinikahi lagi, malah udah kayak pemiliknya. Nauzubillah min dzalik. Makanya nanti dilarang di dalam Islam, di dalam surat An-Nisa nanti. Ya. Jadi tidak boleh kita orang laki-laki dulu menikahi istri dari bapak-bapaknya, larangan, ya. Nah, kemudian bahkan banyak sekali ya. Misalkan nikahnya itu kayak gimana ya, tata cara jahiliyah lah pokoknya, Bu ya. Jadi kadang anaknya si A sama anak saling gitu. Jadi anaknya dinikahin, dia nikahin anaknya itu juga saling tukar, kayak tukar barteran begitu. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Nah, ini begitu. Maka dilarang oleh Islam. Ya, dan Ali ini enggak juga melakukan perbuatan jahiliyah tadi itu. Ya, dari menyembah berhala, ya, mengikuti hawa nafsu, minum minuman khamr dan sebagainya, enggak mau Ali. Wa ajaba aidan Zaid bin Haritsah bin Syarahbil al-Kalbi maulahu alaihi salatu wasalam. Jadi sebenarnya yang ditanggung oleh Nabi juga banyak ya. Karena zaman dulu kan ada budak-budak ya, Bu ya. Salah satunya adalah Zaid bin Haritsah nih, Bu. Jadi Zaid bin Haritsah ini adalah dulu budaknya Khadijah, kemudian dikasih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Si Zaid ini masih kecil dulu ketika ikut. Nah, kisahnya ini Zaid bin Haritsah ini dulu, Bu, dia itu seorang anak hilang lah mungkin ya. Kalau zaman dulu ada anak kecil kok nggak ada yang punya begitu. Udah jadi budak itu biasanya kok zaman dulu. Karena nggak ada yang pemiliknya, dianggapnya gitu. Dijadiin budak dulu, Bu ya. Nah, kebetulan oleh Khadijah dikasihkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sempat beli, Khadijah sempat beli, kemudian dikasihkan kepada kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Zaid bin Haritsah ini udah kayak anak sendiri, Bu. Sampai-sampai nanti bahkan Rasulullah itu Zaid bin Muhammad, sampai begitu, Bu. Kemudian nanti di dalam Al-Quran nanti ditegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak boleh ya, nasabnya itu nggak boleh, walaupun Nabi yang ngurus, nggak boleh nasabnya itu dikasih ke Nabi SAW, tetap kepada kedua orang tuanya. Dan menariknya, Zaid bin Haritsah itu suatu saat kan orang tuanya nyari ya, Bu ya, karena dia aslinya orang tuanya itu orang merdeka, dicari-cari akhirnya ketemu sama Rasulullah, ya, ketemu sama, ini Muhammad, ini itu anak itu yang pernah hilang itu, gitu kan. Tapi kan ini statusnya udah budak, Bu. Kalau orang tuanya mau ngambil harusnya bayar, nebus budak itu, karena Rasulullah dulu ngeluarin uang, Khadijah itu ngeluarin uang. Tapi kata Nabi nggak begitu, Bu. Nabi ngomong ke Zaid bin Haritsah, Zaid, kamu pilih, terserah. Kamu mau kembali sama orang tua kamu, boleh. Dan Nabi nggak mau ngambil uang tebusan itu, Bu. Masya Allah, akhlaknya Nabi
Luar biasa sekali, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa sekali, Bu. Dan akhirnya apa? Zaid bin Harithah, karena beliau tahu bagaimana karakternya Nabi, sayangnya Nabi kepada beliau. Akhirnya tetap juga ngikutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malah nggak mau sama keluarganya. Nah, ini kisah yang sangat luar biasa sekali, bahwa Nabi itu sangat sangat sayang ya kepada orang ya tadi, budaknya. Padahal beliau punya anak. Kalau ditanya Nabi punya anak, punya kan? Nabi punya anak, ada Qasim, Ibrahim, ya, Fatimah, Zainab. Tapi tetap orang yang di sekitar beliau itu merasakan kasih sayang begitu yang luar biasa sekali. Nah, kemudian di sini li'annahu lama istarahu ataqahu wa tabannahu. Jadi dulu ketika Nabi dikasih Khadijah itu dalam riwayat, kemudian Nabi itu apa namanya? Memerdekakan si Zaid bin Harithah. Bahkan sampai tadi watabannahu, beliau menjadikan dia seolah-olah jadi kayak anak gitu, Bu ya. Wa kanal mutabanni mu'tabiron kabni hakiki yaris wa yuras. Bahkan dulu kalau zaman dulu itu kalau udah tabani itu maksudnya jadiin kayak anak gitu ya. Itu dulu dianggapnya kalau anak seperti anak asli. Dia itu mewarisi dan diwarisi gitu. Wah, ini kan. Maka nanti dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajabat aidan Ummu Aiman hadonat allati zaujuha li maulahu Zaid ya. Jadi menarik ini, Bu. Ibu kalau baca kisah ini, kisah seorang namanya Ummu Aiman. Tahu Bu Ummu Aiman ya? Ummu Aiman ini adalah orang yang ngasuh Nabi Shallallahu, tapi beliau nanti dinikahkan oleh Nabi dengan Zaid bin Harithah allati zawajaha limaulahu Zaid. Ya. Ya, tapi umurnya kok jaraknya jauh dong, Ustaz. Bisa jadi. Karena zaman dulu tuh umur tidak kayak zaman sekarang. Makanya Nabi menikahi Khadijah misalkan riwayatnya 40 sama 25. Nah, ini yang menarik adalah Zaid bin Harithah ini nikahi Ummu Aiman ini tentu sudah agak tua loh. Ummu Aiman ini yang ngasuh Nabi kok, Bu. Ya, cuman tentu mungkin selisihnya nggak jauh-jauh juga ya. Orang dulu kan ya ibaratnya kalau zaman dulu kan anak umur 5 tahun 5 tahun kadang diasuh dengan anak yang umur 10 tahun kira-kira gitu ya. Jadi nggak jauh-jauh juga. Cuman menariknya adalah Zaid bin Harithah ini loh kan. Dia masih dulunya diasuh Nabi terus kemudian dinikahkan dengan si ininya. Wa awwalu man ajabahu min ghairi ahli baitihi Abu Bakar bin Abi Quhafah. Jadi yang pertama dari orang yang bukan dari kalangan Ahlul Bait adalah Abu Bakar As-Siddiq, Bu ya. Jadi ini kemarin sebenarnya udah kita terangkan, Bu ya. Berarti sekarang masuk kepada yang ini nih ya, al-jahru bitabligh ya. Jadi Nabi sallallahu jahar itu mengeraskan gitu ya, atau kalau biasa sembunyi-sembunyi maka lawan dari sembunyi-sembunyi terang-terangan gitu maksudnya. Kok saya susah. Terang-terangan di dalam menyampaikan ya, menyampaikan dakwah risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jahru bitabligh. Jadi terang-terangan di dalam menyampaikan risalah dakwah. Maddot kullu hadhil muddah. Kemudian lewatlah terus itu ya dakwahnya sampai para sahabat-sahabat yang awal-awal tadi masuk Islam. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yuzhiru da'wah. Berjalan waktu beliau masih belum berani untuk secara terang-terangan mendakwahi, ya Bu ya. Fi majami'i Quraisy al-amumiyah. Ya, belum sampai ke orang Quraisy secara umum itu belum sampai didakwahi secara terang-terangan. Walam yakunul muslimun yatamakkanuna min izhari ibadatihim hadran min ta'assubi Quraisy. Bahkan kaum muslimin pada waktu itu belum bisa tenang lah, Bu ya. Kalau misalkan mereka sengaja terang-terangan ibadah di depan orang-orang atau sholat ibadah di depan orang Quraisy itu masih belum tenang, belum bisa kokoh gitu kira-kira, Bu. Belum berani, Bu ya. Karena kondisinya nggak memungkinkan waktu itu. Karena apa? Orang Quraisy masih fanatik banget dengan Nabi kita Muhammad SAW. Masih sangat benci mereka dengan agama barunya yang menurut mereka begitu. Hakana kullama aradal ibadah zahaba ila syi'abi Makkah yusolli mustakhfiyan. Bahkan itu
Kalau misalkan mereka itu mau beribadah, ya menjauh dari kota Mekah. Ya. Mereka sholatnya itu sembunyi. Walama dakhala fiddin ma yarbu ala salasin. Wa kana minal lazim istima'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam bihim liyarshidahum wa yu'allimum ikhtara lidzalika Darul Arqam bin Abil Arqam wa huwa mimman zakarna islamahum. Jadi sebenarnya ini sebelumnya ada sosok namanya adalah Arqam bin Abil Arqam. Jadi rumahnya inilah yang nanti dijadikan oleh Nabi SAW untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Bu. Ya, yad'u sirran hatta nazala qauluhu ta'ala fi suratil Hijr fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Nanti turun ayat, Bu, di dalam surat Al-Hijr, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ayo. Jadi terang-terangkanlah, ya. Jangan sembunyi-sembunyi lagi. Apa yang kamu diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala jelasin kepada mereka dan berpalinglah dari orang musyrik. Fabaddala da'wah sirran bid-da'wah jahran. Maka kemudian Nabi mengganti yang awalnya bersembunyi-sembunyi, maka kemudian jadi terang-terangan. Ini luar biasa sekali. Pelajaran yang bisa kita ambil, Bu, bahwa Nabi pun bertahap secara dakwah, Bu. Kayak kita ngaji itu juga bertahap. Ngaji dari yang paling mudah-mudah dulu, ya Bu ya. Kemudian kalau sudah baru masuk, kira-kira begitu. Pelan-pelan, ya. Ngajak orang pun begitu, Bu. Ngajak orang pun nggak langsung, biasanya nggak. Susah kalau langsung. Nah, kita harus belajar dari bagaimana Rasulullah SAW juga berdakwah di kalangan kafir Quraisy. Pelan-pelan dulu, dapat 1, 2, 3, lama-lama jadi banyak. Ya, mengenal juga ibu dengan tetangga misalkan, ya. Pelan-pelan, pertama mungkin kasih dulu, kan gitu-gitu, Bu ya. Nanti kalau udah sering, lama-lama dia ini akhirnya mau dengerin, ya. Begitulah dakwah yang benar gitu, nggak langsung. Kalau langsung nanti perang akhirnya, Bu ya. Belum baru kenal udah galak misalkan, jangan lu haram gitu, orang nggak ngerti itu, Bu. Makanya bagaimana ulama-ulama kita dahulu dakwah di Indonesia ini luar biasa sekali karena pelan-pelan dakwahnya, pelan-pelan. Saya sering menyebutkan kepada ibu-ibu sekalian, saya masih kecil itu ngomong sholat tuh belum jarang, bukan sholat tapi sembahyang gitu loh. Orang kita dulu kenalnya itu sembahyang, baru-baru ini aja sok bilangnya sholat gitu ya. Kenapa? Karena dakwahnya itu pelan-pelan. Ya, bahasa itu yang kemarin disalah-salahin juga itu pernah Gusti Allah. Loh, Allah bilang Gusti Pangeran. Disalah-salahin. Ini kan nggak benar. Padahal dianya yang nggak paham, ya, tentang padanan kata. Ini hati-hati nih. Ya. Jadi tetap harus pelan-pelan juga. Karena Nabi ngajarin dakwahnya ada sir, kemudian ada jahar juga. Ya. Ini juga luar biasa sekali kalau kita perhatikan. Jadi harus pelan-pelan. Kemudian apa? Fasoida ala sofa faja'ala yunadi. Maka kemudian ketika diperintah turun ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala surat Hijr itu, fasda bima tu'mar tadi wa'id alil musyrikin, suatu saat Nabi naik ke bukit Sofa, kemudian tiba-tiba beliau menyeru, ya Bani Fahr, ya Bani Adi. Ya, kata beliau, wahai Bani Fahr, wahai Bani Adi, libudni Quraisy, faja'ala rajul idza lam yastati an yakhruj acara rasulan liyangzural khobar. Jadi beliau manggil-manggil, akhirnya orang pada datang kan, Bu ya. Orang-orang pada datang semua gitu kan. Sampai kemudian kalau misalkan dia nggak bisa datang, ngutus orang lain gitu ya. Zaman itu gitu ya. Karena dipanggil oleh Rasul gitu ya. Ayo Bani, ayo sini ada ngumpul-ngumpul gitu kata Nabi pada waktu itu. Faja'a Abu Lahab ibni Abdul Muthalib Quraisyan. Karena kemudian datang nih Abu Lahab bin Abdul Muthalib kepada orang-orang Quraisy tadi. Faqala ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turid an tughayyir alaikum akuntum musaddiqi, kata beliau Nabi SAW. Ya datang juga nih Abu Lahab kan datang semuanya tokoh-tokoh itu. Ya, Nabi terus nanya, ara'aitum, apakah kamu tahu kalau sekiranya aku kabarin kamu bahwa
ada di sana itu pasukan ya, sekelompok pasukan yang bakal menyerang kamu. Turid antuhiro alaikum akuntum musaddiqi, apakah kalian percaya kepada saya? Itu kata Nabi. Pasukan orang-orang Quraisy, kamu percaya nggak kalau misalkan aku beritahu bahwa di sana itu ada pasukan yang akan menyerang kalian hari ini? Kata orang-orang Quraisy, qalu na'am, betul, saya percaya. Ma jarrabna 'alaika kadziban, kami belum pernah dengar kamu orang yang suka berdusta. Ya, jarrabna itu apa, Bu? Nyoba. Belum pernah kamu nyoba, kami nyoba kamu itu dusta, itu belum pernah. Maksudnya di sini belum pernah berdusta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena waktu mudanya nggak pernah dusta sama sekali. Ya, Nabi ngomong begitu. Qala fa inni nadhirun lakum baina yadayya adzabun syadid. Kata beliau apa? Aku di sini ya nadhirun lakum, memberi peringatan kepada kalian, di hadapan kalian ada azab yang bedah, ada azab yang pedih. Faqala Abu Lahab tabban laka alihada jama'atana. Terus Abu Lahab ngomong apa, Bu? Celaka ya Muhammad, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami di sini? Wah, ini Abu Lahab langsung marah, Bu. Gara-garanya Nabi cuma mau mengingatkan bahwa di sana ada azab. Di sana ada hari kiamat. Mau ngingetin tentang Islam, tapi langsung ciloko, taban laka itu ya. Taban itu kan artinya kan apa? Celaka kamu. Makanya nanti turun ayat sebagai balasan dari perkataan dari Abu Lahab ini. Tabat yada abi lahabi wa tab. Karena sebelumnya Abu Lahab ngomong Nabi begitu. Ya Nabi ngomong bener loh. Ngajak kepada kebaikan, ngajak kepada Islam. Kok malah dibilang taban laka. Celaka kamu Muhammad. Alihada jama'atana. Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami di sini? Nabi kan mengumpulkan dalam rangka untuk apa, Bu? Mengingatkan tentang apa? Nabi haram berzina. Yang mana orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu suka zina. Haram menyembah berhala. Pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala. Haram beginian begitu, istilahnya gitu. Tapi mereka nggak mau, Bu. Ya, fa'anzalallahu fi sya'nih tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, ini Bu udah tahu nih sejarahnya. Jadi tadi surat-suratnya Bu Ibu udah mulai paham nih kan. Ada Iqra'-nya, kemudian Al-Mudatsir, terus ada tabbat yada. Itu berurutan terus, ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Walaupun ada lagi yang Al-Muzammil juga sebelumnya ini sebenarnya. Ada juga yang mengatakan begitu dalam riwayat. Nah, sampai begitu, Bu. Kemudian wal qasdu min hamlil hatab al-masyu bin namimah li annaha kanat taqulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dari ayat ini, kenapa kok wa mar'atu hammalatal hatab, dan istrinya itu membawa kayu bakar itu ya. Kalau kayu bakar itu fungsinya itu apa, Bu? Manasin. Provokah. Ya, jadi wamro'atuhu itu provokator, membawa kayu bakar. Kayu bakar kan fungsinya kalau zaman dulu buat ya bakar lah, Bu ya, manas-manasi orang. Oh, kan kalau orang sekarang bilang jangan manas-manasin gitu dong, wah gitu, lagi emosi malah dipanas-manasin gitu ya. Jadi gambarannya kayak seolah-olah ya, emang kalau orang kalau marah itu seolah-olah kayak merah, Bu ya. Nah, jadi makanya perempuannya juga. Maksud dari hammalatal hatab di sini apa? Al-masyu bin namimah. Suka ngadu domba. Suka apa, Bu? Ngadu domba, namimah. Nah, kita kadang-kadang kan begitu, Ibu ya. Ada ibu-ibu berantem, oh iya, dia ngomong orangnya begitu, cocoknya gitu ya. Nggak boleh, Bu. Ini diademin. Diademin. Itu gimana, Sak? Saya diademin malah dia musuhin saya. Udah biarin aja dah. Ya. Ya kadang-kadang begitu ngademin malah dimusuhin juga. Ya. Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kisah yang luar biasa sekali kalau kita bisa mengambil pelajaran. Ada banyak tadi kisahnya ya, Bu ya. Nah, tentang Ummu Aiman, Zaid bin Haritha, Ibu dikit-dikit tahulah. Terus kemudian apa namanya? Ali bin Abi Thalib. Terus kisah Abu Lahab dengan Rasulullah ketika disuruh kumpul tadi. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, yang awalnya sembunyi-sembunyi kemudian dikumpulin. Ya, gitu ya.
Kalau sekarang dikonserin, yang awalnya ini ada konser ya, wah ada apa nih ya gitu. Tahu-tahu sampai konser di PHP gitu ya. Tapi ini menurut Abulah ngapain lu? Kalau orang Betawinya begitu, ngapain lu undang-undang gua cuman gini doang kan gitu ya. Masya Allah, padahal Nabi ngajak kebaikan, ngajak kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa terus ini ya Bu ya. Kemudian Iza Islamnya Hamzah, hijrah ke Habasyah yang pertama sampai Islamnya Umar dan sebagainya. Nanti kita coba dikit-dikit ini kitabnya Nurul Yakin Visi Roti Sayyidil Mursal itu bagus tuh. Nurul Yakin enak ini agak. Kita cukupkan, dengerin azan dulu Bu ya. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Nggak ada ya, alhamdulillah. Iya, gimana Bu? Jadi itu aslinya mutadatsir aslinya. Ibu kalau mau ngelihat nih di sini Bu nih. Ya, biar Ibu ini besok berarti pelajaran tafsirnya juga nih ya. Jadi aslinya di surat Al-Mudatsir itu mutadatsir, tapi emang kiroatnya begitu. Jadi apa namanya di dalam Al-Qur'an itu emang bahasanya kan tinggi Bu ya. Nah ini nih Al-Mudatsir. Jadi aslinya itu mutadatsir. Ya, mutadatsir kalau secara makna mutadatsir ya orang yang berselimut. Ya. Nah nih. Nah nih. Kan ini juga di dalam tafsirnya kan ada nih ya. Ya ayyuhal mudatsir qultu yaqul iqra bismi rabbikal ladzi khalaq faqala Abu Salamah satu Jabir. Nah ini. Nah ini mana nih? Nah ini sama ini. Oh enggak ada ininya. Enggak ada keterangan. Ini. Ini ada keterangan enggak ini? Di tafsir yang ini kok enggak ada. Oh enggak ada nih. Coba kalau cek di Ulumul Qurannya. Nah ini Bu, asluhu mutadatsir nih Bu, yang ini ya. Wa udghimati ta, dan taknya itu diidghamkan. Karena tak dengan dal kan satu ini kan makhraj kan. Ibu kan belajar ada namanya idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqah. Nah, kalau ini masuk kalau dal ketemu tak apa? Mutajanisain. Ya, jadi jatuh di wa asluhu mutadatsir wa udghimati ta fiddal kama taqaddum fil muzammil sebagaimana di dalam surat Al-Muzammil. Aslinya mutazammil. Ai mutalaffif bi thiyabihi 'inda nuzulil wahyi alaih. Ya, jadi aslinya begitu. Ya, secara bahasa makanya kalau nyari di kamus tadi apa? Tadatsaro yatadatsaru. Ya, tadatsaro yatadatsaru. Ya, ini emang di dalam Al-Qur'an sering begitu, ada begitu. Ya, karena bahasa Al-Qur'an yang begitu tinggi. Ya. Karena emang indahnya Al-Qur'an itu begitu. Ya, kalau orang yang bahasa saja yang paham ini kaitan dengan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada lain, Bu? Ya, kalau nggak ada kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis, doa berdoa dulu ya. Kita baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu an sadatina sabi rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya dzal jalali wal ikram ya rahman ya rahim ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'ashu'ana wa tamim taqsunana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.